ya. Saya mau... Bapak nih. Gitu doang tepuk tangannya. Dia mah. Giliran penonton tepuk tangannya heboh, dibilang lebay. Penonton yang kemarin lebay, ini nggak lebay mukanya, beda. Oh gitu Saya kan ini orangnya rasis. Lihat-lihat muka penonton. Kalau muka jelek tepuk tangan kenceng buat apa? Oh berarti ini termasuk penonton yang mukanya casingnya bagus? Nggak, biasa aja tapi... Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan selamat sama Bapak karena Bapak masuk menjadi salah satu artis terkaya versi sebuah majalah terkenal di Indonesia. Hati-hati ngomong seperti itu didengar sama tukang pajak. Oh iya, iya. Hati-hati. Orang pajak ya. Dan begini, majalah tersebut salah ya, jadi jangan dianggap saya artis salah satu artis terkaya di majalah tersebut salah. Oh salah gimana? Enggak lah, saya bukan salah satu artis terkaya di Indonesia, itu udah nggak bener. Oh jadi yang benar? Saya artis paling kaya di Indonesia. Kalau udah paling kaya udah nggak ada salah satu ya? Udah paling kaya udah di sana, selesai. Oh ya. Yang lain tuh biasa aja. Harta banyak dong? Banyak. Oh mobil banyak? Banyak. Rumah banyak? Banyak. Udah bayar pajak? Udah. Udah. Aman. Sudah bayar pajak. Wajib warga negara Indonesia adalah membayar pajak, ya kan? Wajib. Saya sih ya mau nggak mau ya bayar, tapi ya wajib. Oh iya, salah satunya juga Bapak sering kalau misalkan kemana-mana gitu, naik mobil gitu nggak Pak? Helikopter kan kamu saya aja. Mesra kita naik helikopter, lupa kamu. Mesra dari mana? Bapak naik nih helikopter, dadat saya kan ditinggal. Bapak lupa, ini saya ingetin lagi nih videonya ada nih, Bapak naik helikopter. Saya mau bye-bye, mewek saya Pak. Lupa. Di film-film itu mesra tuh ketika cowoknya pergi, terus ceweknya dada-dada, gitu mesra. Yang nggak mesra tuh kalau cewek pergi, ceweknya dijorokin, nah itu nggak mesra. Saya ditinggalin, Bapak masih inget nggak? Saya nggak meninggal, saya pasan nggak pernah meninggal. Ya udah nih, ini ada buktinya ya. Saya kasih lihat nih videonya waktu Bapak naik helikopter nih. Silakan. My heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, you know, so why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next. Mesra kan? Mesra kan? Kelihatannya romantis sekali kan? Pergi, ditinggal, itu kan kelihatan enak gitu loh. Mesra sekali kan? Daripada saya pergi, saya tumbuk kamu dari atas. Yang mau diajak gitu Pak, kan saya jadi pelongo-pelongo Pak. Gimana, saya kan pengen menikmati kamu naik helikopter tuh Pak. Saya punya bukti satu. Apa itu? Jangan ngajak wanita naik helikopter. Alasannya? Loh, nanti minta yang lain. Oh. Karena perempuan tuh suka banyak maunya. Dan saya kasih tahu, naik helikopter itu nggak artinya mesra, salah. Orang mencoba mesra naik helikopter, saya ada buktinya. Apa itu? Jangan sekali-kali mesra dengan wanita di helikopter, apalagi melamar wanita di helikopter. Aduh, itu perbuatan bodoh. Lihat video ini. Kasih lihat. Silakan. Mau mesra di helikopter. Ini kejadiannya. Putar videonya. Kita lagi bikin videonya ya. Enggak, udah ada, tinggal diputar. Belum. Nunggu aja ini, tunggu dipencet. Nah, ini dia.
buka cincin, will you marry me, muntah we. Kenapa? Yang lamar dia. Yang lamar dia, yang muntah dia, coba bayangin, ya kan? Karena itu pasti orang susah naik helikopter. Kenapa Pak? Loh, nggak mungkin kalau orang kayak naik helikopter muntah tuh nggak mungkin. Oh Itu iya. pasti orang susah naik helikopter. Kayak jangan, nah itu deh. Gagal romantis pria ini muntah saat lamar kekasihnya di pesawat terbang, coba ya. Untung muntahnya ke bawah. Coba kalau lagi ngasih cincinnya, will you marry me, we, gitu. Iya sih ya. Terus diambil cincinnya, will you, gitu kan. Iya. Nggak jadi. Nah, itu makanya jadi jangan macam-macam ya. Dan bicara tentang lamar-lamaran, juga tentang nikah-nikahan. Nikah itu sebenarnya aneh gitu ya. Kalau memang dia benar-benar mau nikah, kenapa dia harus muntah? Kan harusnya bahagia. Ketika bahagia, adrenalin kepala kita keluar. Ketika adrenalin keluar, harusnya perasaan enak dan sebagainya itu nggak ada. Harusnya nggak ada. Kalau dia deg-degan gitu. Kayaknya memang kepaksa. Enggak Pak, Oh, itu nggak kan udah percaya. disediain pas sengaja Saya nyawa helikopter. Sudah tidak percaya dengan hal tersebut. Karena ada orang di Meksiko, ini wanita. Namanya adalah Reina. Ya. Dan Reina ini dilamar juga sama, dikasih video. Nah, coba kita lihat seperti apa yang terjadi ketika dilamar. Anda pikir ini bahagia apa enggak kira-kira? Silakan. Gitu ya, jadi gini, buat kalian yang dilamar oleh pria dan kalian tidak suka, cara paling mudah adalah pura-pura mati. Iya ya Pak ya, mungkin dia nggak suka. Oh, Anda tahu dari mana dia suka terus kaget syok, belum tentu. Dia bisa juga begitu dia buka, mampus gue dilamar, pura-pura mati. Kan bisa kan, selesai kan? Iya. Nah, iya. Tapi ini membuktikan teori saya bahwa saya kemarin tuh membuktikan bahwa cinta itu bisa dilihat dari beberapa hal ya. Pertama, mata itu penting. Jadi mata itu pasti melihat orang ini ganteng, cantik apa enggak itu dilihat. Kedua, mereka harus bicara. Ketika bicara, cocok nggak nih? Sama nggak frekuensinya? Ya, karena burung itu cuma ngobrol sama burung yang warnanya dan bulunya sama. Nggak ada tuh burung gereja ngobrol sama burung cendrawasih, itu nggak ada. Ya. Nah. Lalu yang ketiga yang paling fatal ini adalah kemapanan seseorang atau kekayaan seseorang ya. Kekayaan seseorang karena tidak butuh otak pinter untuk bedain antara mobil dan sepeda. Ya. Jadi kalau dijemput mobil sama dijemput sepeda itu orang bodoh juga tahu. Nah, tapi kemarin tuh saya mengatakan bahwa biasanya itu banyak sekali berita bapak-bapak tua, om-om gendut, jelek hidup ya, tapi punya pacar atau punya istri yang muda masih umur 18 tahun atau 20 tahun tapi cantik. Ya kan? Seperti itu. Presiden Amerika kita, bukan Presiden Amerika kita, Presiden Amerika mereka, itu istrinya muda. Saya nggak mau ngomong banyak tapi ya, oke. Takut ya Pak? Bukan Presiden kita, nggak ada urusannya. Oh iya benar. Tapi sekarang ternyata, pria itu juga matre. Banyak pria-pria matre. Yang mendekati wanita-wanita yang punya banyak uang. Ya, ditempel, dibaikin supaya dapat kekayaan dan hartanya. Nggak percaya? Kita punya videonya. Putar. Terpaksa nikah dengan seorang nenek. Ekspresi mempelai pria ini jadi viral. Nyesek banget sob. Nikah sama nenek. Kemarin tuh ada ya kita Indonesia nikah dengan nenek ya. Iya. Oma Marta. Iya. Oma Marta. Ada videonya? Ada videonya, kita putar videonya. Kita lihat videonya. Ini 能否爱我一次？遗憾我并不是你唯一。如果我失去这一切，能换来你的真心，就算失去全世界也不伤心。 Pistol lebat the money. ditarik-tarik nggak mau. Iya, disodorin duit. Tarik-tarik nggak mau, kasih nampan duit semua, langsung berdiri. Bayangkan ya. Jadi Anda buat para wanita hati-hati. Karena zaman sekarang itu bukan wanita aja yang katanya wanita tuh matre dan sebagainya, cowok juga bisa matre. Karena cowok juga banyak kebutuhan, jadi hati-hati buat semuanya ya, jangan sampai mendapatkan hal seperti ini. Tapi kalau dilihat-lihat ini nenek memang nggak tahu diri juga sih sebenarnya sih. Udah tahu begitu, berarti kan dia nggak sayang, udah nggak mau, tapi disogok pakai duit. Buat apa nikah kalau cuma hartanya doang kan? Berarti kan terpaksa, rasanya tidak ada, nggak enak. Ada rasa aja nggak enak sama nenek-nenek. Oh iya Pak ya, pernah nyoba Pak. Enak kan pernah nyoba. Oke,
Kita punya siapa hari ini? Bintang tamu kita yang satu ini juga Pak, pernikahannya itu sempat fenomenal, sempat rame di beberapa media Pak. Pokoknya heboh banget, dan saat ini sekarang juga kita malah mendapatkan kabar yang kurang enak dari pasangan tersebut. Padahal Pak, waktu pas nikah, setelah menikah, mereka tuh terlihat sangat romantis gitu Pak. Banyak fansnya. Terus tiba-tiba sekarang malah terdengar kabar Kamu sebut nama aja gitu, saya pusing kebanyakan artis saya nggak kenal. Masa sih Pak? Sebut aja nama. Aming dan Evelyn. Aming dan Evelyn. Ini yang habis nikah terus bikin video berduaan terus tuh ya? Iya Pak. Yang mau mandi gitu ya? Mau mandi, mau cerai gitu. Enggak, video juga? enggak. Oh, cuma mesranya doang bikin. Mesranya. Lucu sih Bapak. Kita undang sekarang ada? Aming dan Evelyn. Oke. Undang Aming dan Evelyn. Enggak ada Pak. Yang satu istrinya aja yang ada Pak. Kenapa? Lagi. Kita nggak mampu bayar apa dua-duanya? Oh mampu. Bapak kan orang kaya, cuman kan namanya lagi pisah. Jadi kita baru bisa mengundang yang ceweknya aja. Ya sudah. Ya. Kita undang ceweknya aja. Ya. Oke. Aming. Oke. Bukan Aming kan laki Pak. Iya, saya Laki pusing. habis. Langsung saja ya, merah. kita akan undang wanitanya, ini dia Evelyn. Halo, baru kemarin ya. Ya Allah. Tanpa cewek. Kan bosnya saya, dia datang, saya begini. perempuan dulu. Saya begini, dia ke sono duluan. Ya salam. Nggak mau. Salam. Mbak peran, salam. Dah. Silakan. Baper, aduh. Ya, banyak banget sekarang baper ya. Pak, jangan judes-judes, ini kan hatinya lagi rapuh. Enggak ah. Emang lagi sedih? Ih, casingnya doang. Enggak ah, enggak sedih kan? Iya. Tuh, enggak. Iya sedih. Dari siapa sedih? Iya sedih atau ya nggak sedih? Ya, sedih tapi harus kuat kali ya. Musiknya nggak usah dibikin sedih ya. Saya udah bilang nggak sedih, Anda bikin musik sedih. Itu dong. Aduh, aku sedih, kata Evelyn. Enggak kok. Enggak. Sedih. Oke, tapi nggak, saya pengen tahu dulu ini kabarnya perpisah, cerai. Enggak, belum. Bohong. Enggak, bohong maksudnya. Lah. Kayak Kabarnya gitu, kabarnya. Kabarnya malah digugat cerai oleh sang suami. iya, Amin. kalau itu benar. Tapi belum cerai. Belum. Oh, belum cerai. Belum cerai. Akunya nggak mau juga. Ya udah, kita tunggu kalau nanti udah atau belumnya. Jangan, nanti aja kita dulu. harus mempertahankan. Kalau bisa acara kita mempersatukan lagi dua hati yang menjauh menjadi kembali bersatu, gitu Pak. Oh, jadi kita harus bertanya tentang? Tentang, ya Bapak kan hostnya ngerti lah. Ya sudah. Oke, jadi ini mau cerai tapi belum cerai ya? Belum. Oke. Kalau gitu Insya nanti Allah enggak. kita break dulu, masuk ke segmen 2, saya akan meyakinkan hasilnya seperti apa. Ya, setelah yang satu ini. Ya, saya sedang bersama dengan Evelyn untuk kabarnya digugat cerai sama suaminya, Aming. Oke, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Evelyn sebelum ini gitu ya. Jadi pertanyaan saya akan langsung ke Evelyn ini untuk menjelaskan ke masyarakat juga. Kalau pertanyaan saya agak menohok, selama Evelynnya oke, I think it's okay. First question Evelyn, ini kabar cerai, kabar digugat dan sebagainya, ini beneran apa settingan? Aduh, kalau untuk settingan kayaknya terlalu ribet deh kalau Karena banyak orang yang ngomong settingan kan. terlalu ribet, terlalu ribet aja jalannya gitu kalau untuk sampai untuk settingan. Enggak sih, kalau ini demi Allah memang benar-benar Bahkan ada yang mengatakan terjadi. Bahkan ada yang mengatakan pernikahannya pun settingan. Serem banget ya negara ini kalau misalnya Enggak, negaranya kan nggak tahu manusianya, kan berarti kan orangnya pura-pura gitu misalnya. Oh,
Jadi sama kalau misalnya settingan kita kan juga kan sama aja ngebohongin negara, ngebohongin masyarakat gitu kan Mas, nggak mungkin lah. So it is true ya, it's real ya. Oke, artinya adalah kamu digugat cerai. Apalagi yang paling serem kita ngebohongin Tuhan gitu, nggak, kita benar-benar real. Oke, kamu digugat cerai. Iya. Masalahnya apa? Kok sampai gede gini? Masalahnya percekcokan aja, ada percekcokan dan perselisihan aja sih. Oke. So kalau ada percekcokan, ada perselisihan, terus semudah itu untuk cerai kalau nggak besar masalahnya. Kenapa Mas? Kalau nggak besar langsung bisa cerai gitu. I don't believe that. Ya, saya nggak tahu ya, pemikiran orang kan beda-beda. Mungkin pemikiran suami saya mungkin dia memilih, dia berpikir tindakan itu mungkin saya nggak tahu, mungkin itu yang terbaik bagi dia. Tapi kalau saya sih tidak setuju. Jadi dari sini, kalau saya tidak setuju adanya perceraian, karena kalau misalnya masih bisa diperbaiki, masih bisa omongin, masih bisa diperjuangkan, ya kenapa enggak? Kalau saya sih lebih ke situ sih Mas. Oke. Artinya ketika Evelyn tadi ngomong tidak setuju, kayaknya pengalaman ya tentang perceraian. Orang tua? Iya, karena memang orang tua saya kan dari saya masih kecil tuh saya kan nggak punya memori tinggal sama keluarga gitu, sama orang tua, ibu bapak. Jadi tidak mau mengalami hal yang sama itu maksudnya? Iya, jadi saya ketika saya bisa menikah, saya untuk berpikir bisa menikah saja saya maksud saya untuk menikah aja saya udah luar biasa. nggak nyangka saya bisa menikah gitu kan. Apalagi sampai ada perceraian gitu. Nantinya takutnya, maksud saya bakalan shock banget gitu, karena ya waktu kecil kan juga orang tua saya kan juga pernah pisah dan saya baru ngerasain yang namanya keluarga kan sekarang gitu. Jadi saya sih sebisa mungkin saya pengen pertahanin gitu. But you know what fun is, saya pengen tahu aja sih Evelyn gini. Evelyn kan berubah banget dari yang dulu cowok banget, tomboy cowok banget tuh ya looknya. Tiba-tiba kamu berubah jadi wanita banget, jadi perempuan banget gitu. Ini pertanyaan langsung karena saya nggak tahu juga, makanya saya tanya. Apakah mungkin karena perubahan tersebut akhirnya yang membuat hal ini terjadi, Evelyn? Karena saya jadi cantik gitu. Ya. Maksudnya jadi cantik kayak perempuan gitu. Enggak sih, saya rasa sih enggak ya. Kalau soalnya suami saya sering muji saya juga. Sering muji saya cantik, sering malahan dia juga mungkin dia enggak, setahu saya dia sangat menyukai saya apa adanya. Memang dia orangnya kan pemikirannya agak beda dari orang lain gitu. Kalau jadi dia tuh sebenarnya memang tidak memandang mungkin fisik dan penampilan saya dari awal gitu. Jadi tapi dia walaupun dia tidak memandang fisik dan penampilan saya, tapi dia tuh setahu aku dia senang melihat perubahan saya yang lebih baik. Jadi intinya adalah beliau setuju dengan perubahan kamu jadi lebih baik, itu jadi wanita banget gitu. Dia sangat suka. Ketika Evelyn jadi wanita banget, jadi perempuan banget, apakah Amingnya juga berubah jadi cowok banget sekarang? Ya dia sih memang laki-laki ya dari awal ya, Mas. Saya nikah sama laki-laki. Tapi maksudnya apakah perilakunya jadi maco banget, jadi apa? Kan ngikutin ya, Evelyn jadi cewek banget gitu kan. Ya lah, awal lu emang udah cewek dari awal gitu, tapi kan kita bicara sifat dan sebagainya. Ya seperti yang saya waktu itu pernah bilang kan sama Mas Dedi kan. Aku dulu dia jadi suka gotongin air galon lah, segala macam. Dia berusaha banget. Berusaha banget.
Jadi memang penyesuaian kali ya. Akunya udah yang akunya yang misalnya aku yang lagi manja, dia yang manjain. Kalau dianya lagi butuh di layanin, aku layanin sebagai istri, sebagai Oke. Karena begini, ini saya pribadi ya, buat penonton saya pribadi. Kalau saya ditanya gitu ya, kalau saya punya pacar, punya pasangan, punya istri atau punya siapa, punya anak, lalu ditanya, bisakah saya menerima pasangan saya apa adanya, gitu kan? Kan kata-kata yang paling indah dikatakan oleh seorang pria atau wanita adalah saya terima kamu apa adanya, gitu kan ya. Saya secara jujur mengatakan no, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena begini, kalau misalnya saya pacaran tuh saya harus menerima pacar saya apa adanya, atau saya punya istri menerima istri saya apa adanya, atau punya anak menerima anak apa adanya. Enggak, saya tidak akan pernah menerima. Karena manusia itu memiliki sifat berubah. Manusia itu memiliki sifat ingin lebih baik. Jadi nggak mungkin seseorang, menurut saya, nggak mungkin seorang menerima orang lain apa adanya. Kenapa? Gini, kalau saya pribadi nggak bisa nerima saya apa adanya. Sekarang Anda pribadi satu-satu masing-masing. Apakah Anda bisa nerima Anda apa adanya? Kalau Anda bisa nerima Anda apa adanya, nggak ada itu make up, nggak ada itu kamera 360, nggak ada itu selfie dibener-benerin, nggak ada, bener nggak? Kita pribadi saja nggak bisa menerima diri kita apa adanya. Gimana caranya menerima orang lain sebagai pasangan kita apa adanya? Jadi menurut saya kata-kata menerima Anda apa adanya itu kata-kata manis gitu. Sama kayak kamera 360 tadi gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan saya terima kamu apa adanya. Adanya apa emang? Ya begitu itu. It's kinda sulit gitu loh menurut saya gitu. Tapi yang menarik Evelyn adalah, masih ingat nggak pertama kali ke Hitam Putih sama Aming? Masih ingat? Ingat. Kita punya videonya, mau lihat kan? Oke, let's check this out. Lu bahagia juga Bahagia. karena mendapatkan pasangan yang tepat. Yang tepat dan menerima saya. Oke. Pada akhirnya maksudnya tuh saya diterima, yang diterima, dimengerti, itu. Jadi udah nggak penting lagi sekarang tuh perempuan harus seperti ini, laki-laki tuh harus seperti ini. Itu menurut saya tuh nggak terlalu penting gitu. Yang penting nerima saya sekarang, saya pun menerima dia gitu. Ya karena benar-benar cinta aja. Karena cinta. Bukan nyudutinnya bukan Iya. itu sih sebenarnya. Tadi pada saat lihat Evelynnya ketawa, kenapa? Lucu aja, aku masih kayak cowok banget. Beda banget. Tapi saat itu juga aku udah belaga cewek loh. Oh, itu udah belaga cewek, itu udah belaga cewek. Udah belaga cewek, halu ya. Tapi beda banget. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang beda ya, kita lupain tadi yang tadi seperti kalau lupain tentang beda, lu lebih seneng mana sih? Dulu yang lu kecowok-cowokan atau sekarang yang lu beneran feel cewek? Seperti yang biasa aku bilang sih, ini cuma tentang kepercayaan gitu. Saat itu mungkin kepercayaan aku cuma sampai penampilan aku bisanya cuma sampai segitu. Tapi sekarang kan karena akunya lebih slim, lebih lembut gitu, ininya apa namanya, badannya juga lebih kecil, suaranya juga agak lumayan jadi halus, terus Make up. udah pantas lah untuk di make upin gitu kan. Belajar make up ya kamu ya? Iya kan? Aku belajar make up. Jadi ya akunya jadi percaya diri. Okay. Jadi sebenarnya Terus banyak orang bilang cantik. ya dari situ banyak orang yang bilang cantik, lebih baik. Ini bukan berarti aku gila puji, bukan. Iya, tapi Bukan. mendukung perubahan. Mendukung Tapi perubahan. aku jadi percaya diri. Jadi percaya diri. Cuman ya? itu aja. It is good, right? Oke. Sebenarnya masalahnya cuma di kepercaya dirian menurut aku. Gimana rasanya pakai lipstick? Asik. Nah, dengan percaya diri ini, dengan pakai lipstick itu asik dan sebagainya, kamu sendiri pribadi sekarang ngerasa diterima nggak sih sama Aming? Dengan perubahan ini semua? Iya, ngerasa diterima. Ngerasa diterima? Ngerasa dia suka, dia soalnya dia sering gemes sih sama aku kalau akunya lagi pakai make up gitu. Jadi lagian juga dia memang seperti yang tadi saya bilang, dia mungkin memang dia suka sama jiwa saya, bukan sama penampilan saya. Cuman dia sangat bahagia kalau melihat sayanya mungkin lebih baik, itu aja sih. Lebih baik. Lebih baik. Oke. Nah,
Lalu sekarang Evelyn sendiri artinya nggak tahu kenapa digugat cerai. Itu Fanny kan harusnya gimana caranya orang nggak tahu digugat cerai itu gimana caranya? Perasaan suami saya bukan yang nggak tahu, bukan yang nggak ngerti gitu. Cuman kalau pemikiran saya pasti ada jalan lain selain perceraian. Tapi tahu sebabnya digugat cerai? Tahu nggak tahu sih, maksudnya antara yang kalau dibilang nggak tahu sih Mas, karena kok alasan seperti ini dijadikan perceraian gitu. And Itu you cannot share alasannya apa? Nggak bisa kasih tahu? Ya yang cuma saya bisa kasih tahu ya percekcokan aja kali. Dalam rumah tangga biasa, masalahnya nggak, maksudnya Bukan masalah pribadi banget? bukan. Bener-bener masalah rumah tangga biasa dan percekcokan aja sih Mas. Yang harusnya itu tidak membuat perceraian? Iya, karena saya juga ngomong seperti ini bukan saya menyimpulkan dan bukannya saya tidak menghargai keputusan suami saya gitu. Cuman saya juga tanya-tanya sama orang juga, sharing saya bukan berarti ya saya juga tanya-tanya gitu sama orang-orang dan ngelihat maksudnya ngedengar pendapat orang juga kan. Jadi kalau dalam rumah tangga mungkin hal-hal yang seperti itu masih bisa dibenahi dan kalau orang-orang terdekat saya sih tidak ada yang menyarankan untuk bercerai karena mungkin masalahnya tidak sampai ke situ. Oke. Saya punya videonya pada saat itu Aming dan Evelyn itu bermimpi 10 tahun ke depan. Ya, bermimpi 10 tahun ke depan. Let's check this out. Oke, pertanyaan terakhir buat Aming Evelyn. Aming lah ya, what is your plan 10 years from now? 10 tahun dari sekarang, gue bayangin gue punya anak yang banyak, minimal maksimal 3 lah ya. 3. Cuma 3 sih. Terus bahagia terus sama dia selamanya seterusnya. Menua sampai maut memisahkan kita. Oke. Itu adalah kata-katanya Aming pada saat itu. Punya anak 3, bahagia terus dan sebagainya. Tapi memang, well, life change ya, life change itu. Dan tidak ada yang mendukung perceraian. Saya pun tidak mendukung perceraian. Ya, saya bercerai, tapi saya tidak mendukung perceraian. Tapi faktanya, kalau Anda ke pengadilan itu lebih dari 60% pernikahan berakhir dengan perceraian. Apa tanggapan Evelyn lihat video tadi? Ya, itu kan salah satu tujuan kita untuk menikah juga ya, Mas. Tujuan kita untuk menikah kan memang untuk menjadi bahagia, untuk mempunyai anak, dan bahagia seterusnya sampai kakek nenek gitu. Jadi, ya kenapa nggak kita wujudkan sekarang gitu. Artinya kamu masih ngarep balik? Saya berharap dan saya percaya sama suami saya sih. Pasti jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Wah, tapi kalau bisa sekali bisa 2 kali nanti. 2 kali maksudnya bakalan terjadi lagi gitu. Maybe. Ya, kalau ada hal seperti ini sekali, siapa tahu aja kita masih bisa belajar dan bisa hati-hati. Memang kita harus saling belajar sih, masih banyak banget PR-nya Mas. Karena kita masih 8 bulan baru 9 bulan lah kan. Jadi yang 10 tahun aja saya dengar masih berantem, masih suka berantem, masih suka ada percekcokan gitu. Ya. Oke, saya ada pengacaranya Evelyn di bangku penonton, bisa diberikan mikrofon sedikit. Boleh tanya, ini sekarang sudah sampai mana perkembangannya? Dan apakah benar ini perceraian tidak tahu sebabnya apa? Ya gini Mas Dedi ya, ini perkawinan yang sangat unik dan menurut kami itu harus dipertahankan. Bila perlu masuk cagar alam ini, cagar budaya ini. Ya jadi kami tim kuasa hukum dari Evelyn akan mempertahankan perkawinan ini. Jadi ini kan sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, mungkin minggu depan kami sudah ada dapat panggilan
Setelah itu kami baca nanti apa materi dari gugatannya itu. Kita pengen tahu isinya. Setelah itu kita menunggu mediasi. Nah, proses terakhir yang kami tunggu di mediasi inilah. Mudah-mudahan ada satu mujizat. Oke, maaf saya potong sebentar ya. Tapi ini kan bukan jual beli tanah, Pak. Ini kan berhubungan dengan perasaan seseorang, rasa seseorang. Bagaimana mempertahankan sesuatu kalau orangnya sudah tidak punya perasaan? Gampang aja, statementnya kalau kedua belah pihak itu masih mencintain, berarti harus dipertahankan. Nah, pertanyaannya, apakah Evelyn mencintain? Jelas sangat mencintain. Apakah Aming sangat mencintain? Jelas dari statementnya kemarin di media pun juga sudah jelas mengatakan sangat mencintai dan sangat menyayangin. Jadi apalagi yang jadi masalah? Kalau kedua belah pihak mencintain, kenapa nggak dipertahankan? Kalau satu sisinya tidak mau? Ya, lucu kan? Ini bisa dikatakan bahwa penistaan terhadap cinta dong kalau begitu ya. Lucu jadinya kan? Kalau sama-sama mencintain, ya bersamalah. Tapi kalau salah satu sudah tidak mencintain, ya sudah, mau apa lagi? Oke. Jadi intinya kami akan pertahankan, Mas Dedi. Nanti nggak dibilang, oh mau dicerain aja nggak mau. Loh, kan dia mencintai. Berkali-kali kemarin statement di media saya lihat on live tuh. Tapi kan cinta tidak perlu hidup bersama, Pak. Cinta sayang. Ah, itu zaman dahulu kala lah zaman. Ya kalau sekarang nggak bisa kayak gitu loh, Mas Dedi. Saya gitu soalnya. Ya, Jangan galak-galak Mas. lain kadang lain belalang ini ya. Tapi yang jelas kami punya tugas dari Evelyn. Untuk memediasi ya. Ya, kami akan pertahankan perkawinan. Pertahankan pernikahan. Ya. Oke. Tapi sampai sekarang belum ketemu ya Pak ya? Belum. Belum ya? Belum. Belum. Oke, mudah-mudahan. Mudah-mudahan pengadilan kita ketemu nanti. Oke, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Lebih Betul. baik kan kalau tidak ada perceraian. Oke. Makasih banyak Pak. Ya, yang pasti akan lebih baik kalau, ya karena saya harus mancing kan, tapi yang pasti lebih baik kalau semuanya rujuk kembali, pastinya lebih baik ya Evelyn ya. Evelyn mau nelfon Aming nggak? Nelpon gimana? Aku aja gak bisa hubungin dia. Telepon depan saya, atau telepon pakai telepon saya. Saya nggak tahu nomor teleponnya. Loh, nomor teleponnya nggak tahu? Saya nggak tahu. Oh gitu, kita cari dulu ya. Kita break dulu, kita cari, itu kita coba telepon. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Mana Evelyn ini? Evelyn udah di situ, Pak. Oh, kita pindah ke sana. Kita mau pindah ke Kita sana, pindah ke sana, Pak, ya? karena Ya, ya sudah. sudah ke sana aja Kita dulu pindah ya. ke sana. Oke, kita ngapain sekarang? Jadi di sini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui Twitter @hitamputih7. Ya, Ada pertanyaan untuk Evelyn dan juga untuk Bapak nanti, Pak. ah, oh saya? Apa urusannya berhubungan? Ada deh urusannya, Pak. Kita akan bacakan dulu pertanyaan dari Twitter untuk Evelyn ya. Ya. Ini datangnya dari @fajarfeb4. Kak Evelyn, apa yang membuat kakak mempertahankan Kak Aming? Karena dia cinta pertama saya. Karena dia bener-bener orang yang saya sayang pertama kali. Karena Jadi- dia cinta pertama kamu. Jadi saya nggak mau percaya kalau dia bakalan meninggalkan saya gitu. Oke, Saya nggak mau percaya. karena Aming adalah cinta pertamanya. That's sweet. Pertanyaan selanjutnya dari @farhanasari10. Kak Evelyn mau tanya nih, kalau Kak Aming sekarang udah pernah balik ke rumah lagi atau belum semenjak ada masalah ini? Untuk sekarang ini sih kita belum bertemu, belum. Tapi saya yakin dia lagi sama sahabat-sahabatnya yang dia juga kayaknya lagi ditenangin sama sahabat-sahabatnya, lagi dilindungin. Mungkin nggak dia lupa alamat, nggak ya? Saya bisa, kalau saya bisa soalnya. Oh bisa. Oh, iya. Saya diseleksi ya pulang. Enggak sih, enggak, dia orangnya cukup cerdas kok untuk hafalin alamat. Jadi itu nggak mungkin sih. Jadi belum pernah. Lanjut. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Siapa? Bapak. Saya. Saya Tapi pertanyaannya bukan dari Twitter, melainkan dari video. Kita lihat video pertanyaan untuk Bapak Dedi. Silakan putar. ini ngaco biasanya. Mama saya Fahri, saya mau nanya sesuatu.
wajar nggak sih kalau misalnya cowok itu pakai baju warna pink? Nah, kalau Om Deddy mau nggak pakai baju warna pink? Goblek, ya kale. Gini ya, Fahri ya. Ini Fahri. Fahri, oke. Masalah Anda tuh nggak usah di-share ke orang-orang. Ya. Jadi kalau Anda suka pakai baju warna pink dan itu merupakan masalah buat Anda, mungkin Anda harus bicara lebih baik lagi empat mata dengan ibu Anda atau orang tua Anda gitu ya. Tapi kalau Anda nanya sama saya, wajar tidak seorang pria pakai baju pink? Well, I think it's okay. Karena di zaman dulu sebenarnya pink itu untuk pria. Oh ya? Ya, pink itu untuk pria, biru muda itu untuk wanita, bayi. Itu dibedainnya gitu kok di rumah sakit zaman dulu. Jadi I think it's okay. Mau pakai baju pink, James Franco, Brad Pitt itu suka banget pakai baju pink. Yang jadi masalah buat saya adalah kalau pria pakai kutek pink. Itu yang nggak boleh. Udah terjawab? Terima kasih. Oke. Untung yang kedua dijawabnya adem ya. Kirain mau digebok. Baju pink mau dia gitu loh. Masih ada pertanyaan yang Ini selanjutnya. ngaco pasti semuanya, lihat. Giliran saya ditanya. Silakan pertanyaan kedua, videonya diputar. Nama saya Raffi, saya mau nanya sama Om Deddy, kenapa kalau cewek boleh pakai rok dan celana tapi kalau laki celana doang? Halo, nama saya Zahra Miftaunida. Om Deddy, aku mau tanya dong, kenapa sih perempuan itu boleh pakai rok sama pakai celana, tapi kalau laki nggak boleh pakai rok? Kenapa ya? Makasih. Gini, ini karena pertanyaannya sama, saya jawab yang pria dulu aja ya. Kenapa laki nggak boleh pakai rok? Gini, balik lagi. Kalau Anda mau pakai rok, silahkan. Cuman jangan deket-deket saya, gampang kan? Pakai aja rok nggak apa-apa kok. Tapi ini kalau mau ngomong jawaban benernya ya, sebenarnya laki gini. Siapa bilang laki nggak boleh pakai rok? Boleh asal jangan seksi ya Om ya. Nah, kalau nyeplek jangan ya. Kalau rok nyeplek jangan. Kalau karena begini, rok itu adalah pakaian adat. Itu ada pakaian adat. Saya potong ya. Pernah lihat laki-laki di Indonesia pakai pakaian kayak rok nggak? Nggak pernah. Yang jalan-jalan gitu pernah? Nggak. Tapi kalau bentuknya sarung boleh. Nah, lalu sarung itu bentuknya apa? Rok. Nah, terus kenapa? Apa bedanya? Sarung itu berbentuk rok loh. Nah, kan bisa ternyata. Oh gitu. Ya cuman saya nggak mau pakai rok. Apalagi roknya pink. Selanjutnya juga ada pertanyaan di video ya. Silakan putar video. Ini buat siapa saya lagi? Ntar kita lihat Pak. Stres hidup saya. Halo, nama saya Marta. Menurut Om Deddy, duluan ayam atau telur? Menurut Om Deddy, duluan ayam apa telur? Duluan bapakmu lahir. Gini deh ya. Nice Pak, nice. Oh ya gini sayang. Ya, anak-anak nih yang nanya. Ayam sama telur ya. Kalau di riset itu sebenarnya duluan si ayam. Ya, kenapa duluan ayam? Karena telur itu hanya bisa dibuat di ayam gitu ya. Tapi kan pertanyaannya biasanya balik lagi. Tapi kan ayam dari telur Om gitu ya. Jadi mulai hari ini camkan, lupakan semua ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah dan semuanya. Dengar dan percaya sama Om ya. Duluan telur. Titik. Duluan ayam Pak? Gak bisa duluan telur. Duluan ayam. Tunggu. Dia pertanyaannya adalah duluan mana ayam atau telur. Bukan duluan mana ayam atau telur ayam. Dinosaurus zaman dulu sudah bertelur. Ayam zaman dinosaurus tidak ada. Duluan telur atau ayam? Telur. Kan duluan ayam atau telur, bukan duluan ayam atau telur ayam, enggak kan? Duluan ayam atau telur, telur. Dinosaurus sudah bertelur, mana ada dinosaurus gede ada ayam, kucuk, mati. Duluan telur. Iya benar. Puas. Melihat jawaban Bapak begitu antusias. Enggak, saya nggak suka. Kami sudah menyimpan beberapa pertanyaan dari beberapa video itu, tapi kita keep ya. Kalau hari ini bolehlah 3 hari. Nanti takutnya darah tinggi Bapak naik. Kan serem ya Pak ya. Jadi masih banyak pertanyaan buat Bapak nih sebenarnya. Dia nanya yang enak, nanya dia kenapa mencintai Aming, nanya saya duluan mana telur. Kita kan intermezzo dulu Pak, biar nggak tegang. Nah sekarang kita akan kembali. Ya udah oke, balik ke Evelyn. Oke, Evelyn. Ya. Menurut kamu, duluan mana telur sama ayam? Hey,
Jangan kayak tadi tuh bocah. Nggak boleh. Menurut kamu, seberapa besar kesempatan kamu untuk balik lagi dengan Aming? Seberapa besar? Saya mau hitungan angka, persentase. Wah, gitu. Semua sih balik lagi ke suami sayanya ya. Ya, tapi saya mau Evelyn mencoba untuk berpikir, memprediksikan lah kira-kira. Memprediksikan, ya kalau saya sih harus percaya 100% selagi dia masih suami saya sih mas. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kalau emang udah terjadi perceraian, jujur saya maksudnya saya bakalan shock banget kali ya, karena benar-benar saya percaya, karena saya benar-benar masih percaya 100% sama dia sekarang. Oke, kita tadi nyoba telepon Aming tapi nggak bisa teleponnya. Ya memang. Kenapa nggak bisa ya? Ganti nomor atau? Kayaknya sih udah ganti nomornya sih mas. Karena kerjaan-kerjaan semua gimana? Dia sih katanya sekarang lagi mau mau tenang dulu. Jadi mungkin dia lagi off, aku rasa sih mas. Lagi off. Makanya mungkin dia lagi mau off sama semua hal kali menurut aku. Anyway, ada berita beredar. Saya nggak tahu ini benar atau salah, hanya mau klarifikasi. Ada berita beredar katanya Evelyn ini pernah mau mencoba menghabiskan hidup sendiri. Menghabiskan hidup sendiri? Bunuh diri. Oh, kalau itu sih enggak sih ya. Enggak ya? Enggak sih mas ya. Karena ada berita seperti itu, nggak benar ya? Enggak. Kalau itu enggak. Enggak, oke. Saya mau menghabiskan waktunya sama suami saya aja. Ngapain ya? Ya benar. Kalau Aming nonton nih, kayaknya Aming lagi nonton nih. Karena tadi saya telepon, saya suruh nonton. Lu teleponan Mas Didi mah? Oh, keceplosan baru. Padahal saya bilang nggak bisa ditelepon. Nggak bisa. Anggap aja Aming nonton. Coba dong, saya pengen kamu ngomong apa sama Aming sekarang, silakan. Mana kameranya, pakai yang mana? Yang ini. Oh ini ya, oke. Ya, sayang apa kabar? Aku khawatir sama kamu. Pengen ngasih kamu vitamin lagi, pengen ngasih kamu susu lagi. Soalnya dia kalau gak minum susu kurus. Jadi sekarang sok kalau mau tenangin diri aja. Tapi jangan lama-lama, nanti kita selesain berdua, kita ngomong baik-baik. Kita semangat yuk. Aku pengen pulang sama kamu, pengen ngejalanin rumah tangga lebih baik lagi daripada kemarin-kemarin. Pengen memperbaiki berdua, aku pengen saling memperbaiki, pengen berjuang berdua. Oke. Ya, mudah-mudahan ditonton sama Aming dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Evelyn bisa menjadi sebuah kejadian yang nyata. Terima kasih Evelyn, terima kasih Bapak pengacaranya juga, terima kasih, mudah-mudahan cepat selesai ya Pak ya, mudah-mudahan cepat selesai Mas Henry, supaya berita yang keluar nanti semuanya indah. Sekali lagi terima kasih Evelyn. Jangan mana-mana karena setelah ini kita akan memberikan info kepada penonton di Hitam Putih kita. Thank you very much. Tetap di Hitam Putih. Ada siapa Cika? Ada artis cantik Ririn Dwi Ariyanti, boleh tepuk tangan dong lagi sekali. Bentar ya Kak Ririn, kalau aku perhatiin dari atas sampai bawah Kak Ririn tuh udah punya anak 2 loh. Tapi badannya tuh masih 3 dong sama yang gede tapi ya. Oh yang gede juga anak ya? Iya dong. Tapi badannya tuh masih ramping gitu. Oh, ya, ini rahasianya jaga badan gini gimana? Cacingan biasanya. Jangan dong. Enggak dong. Sehat Bapak. Yang pasti nih banyak yang nanya diet. Diet ketat pasti kan? Enggak dong, enggak diet. Pokoknya nggak ada pantangan, nggak boleh makan ini dan itu. Justru aku tuh paling suka tuh makan makanan tradisional loh, yang berlemak sama bersantan gitu. Saya juga enak soalnya. Iya, enak. Berarti ini rahasianya sama kayak Fabriana kemarin ya? Kemarin, kapan? Fabriana.
Iya, Fanny Fabriana. Fabriana. Kemarin datang Fabriana cerita-cerita di sini. Iya, benar banget. Oh, dia juga ada cerita ya? Udah. Iya, benar. Rahasianya itu ini loh, Mas Dedi. Ini Maximus Dietary Herbal. Dan aku juga rutin minum ini karena kandungan Maximus Dietary Herbal ini kaya akan serat alami dan nggak ada bahan kimianya, jadi aman untuk dikonsumsi. Berarti benar sama kayak Kak Fani kemarin konsumsi Maximus juga ya, Kak Ririn ya. Iya dong. Tapi itu emang jadi Kak Ririn nggak takut untuk susah buang air besar jadinya ya? Enggak. Tapi kan bukannya itu nanti bisa nurunin kadar kolesterol juga ya? Kan makanan berlemak itu bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah juga ya? Iya benar. Nah, tapi serat alami Maximus ini selain dapat membantu melancarkan buang air besar tanpa melit dan diare ya, juga dapat menghambat penyerapan lemak dan kolesterol jahat dari makanan yang kita makan dan akan dikeluarkan pada saat buang air besar. Jadi, kolesterol dalam darah kita dapat terkontrol. Kalau begitu, aku juga mau coba ini biar BAB aku lancar. Tapi cara mengkonsumsinya gimana? Pup ya, pup maksudnya pup. Iya, nggak usah dijelasin. Cara mengkonsumsinya itu bisa dikonsumsi 2 kali 2 kapsul setiap hari, 30 menit sebelum makan pagi dan malam. Oke, jadi sehari dikonsumsinya 4. Iya. 4 kapsul ya? Iya, Oke. betul. Terus katanya bisa dikonsumsi sama. Jadi kemarin si Fabriana itu mengatakan cowok juga boleh. Iya, betul banget Mas Dedi. Tapi Benar. cowok tuh nggak gini. Buat anda cowok-cowok yang gemuk-gemuk itu nggak usah minder ya, nggak usah khawatir. Nggak ada gemuk tuh, anggap aja gemuk tuh montok kebablasan. Tapi kalau rampingnya dia lebih oke loh. Iya kan? Iya dong. Orang ada ini Lihat. kok. Nah, pas. Wis. Pas ya kan? Soalnya Maximus Dietary Herbal ini aman untuk dikonsumsi oleh wanita maupun pria mulai dari usia 12 tahun ke atas dan bisa dikonsumsi setiap hari juga tanpa menimbulkan efek samping ataupun ketergantungan. Oke. Setuju. Dan Maximus ini juga bagus untuk diet karena kalau kita lagi makan nih, terus Maximus ini kalau kita minum ini bisa langsung cepat merasa kenyang. Jadi porsi makan kita juga terkendali. Makin dikit. Iya, jadi lebih dikit. Jadi bisa bantu buat diet juga ya? Iya. Oh gitu, berarti banyak manfaatnya ya? Banget. Kamu harus minum ini terus, rutin ya. Iya. Kita bagi-bagi hadiah yuk. Oh gitu, ya udah sekarang kita mau bagi-bagi Buat hadiah. teman-teman yang ada di rumah ya. Ya. Coba yang gemuk-gemuk ya telepon. Silakan Kak Ririn Dwi Arianti punya hadiah sebesar berapa Kak? Sebesar 2 juta rupiah. Ada passwordnya? Ya. Nah, passwordnya, tunggu Cik, yang ini kan Cik? Iya. Maximus Dietary Herbal, BAB lancar, terasa lega. Iya. Dan sepertinya sudah ada penelpon. Halo? 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 Ada nih, halo. Halo? Langsung kasih Nah, passwordnya. pertanyaannya. Ini Oh, Kak, passwordnya. passwordnya dulu, passwordnya? Maximus? Maximus? Maximus Dietary Herbal? Jawaban Bapak? BAB lancar, terasa lega. BAB lancar terasa lega. Cakep! Pertanyaannya ya. Kak, namanya dulu dong. Nama mas, namanya siapa mas? Namanya Rian. Hah? Rian. Tapi ya? Siapa Cik? Rian. Ian. Mas Rian. Mas Rian di mana sih mas? Nah, saya di Jakarta. Oh di Jakarta, asik dong. Nih siap-siap dapat hadiah ya. Lu buat malam minggu besok. Nih pertanyaannya, apakah kandungan Maximus Dietary Herbal yang bermanfaat untuk melancarkan buang air besar? A. Bahan kimia. B. Serat alami. B. Serat alami. Yeay! Selamat ya Mas Rian. Berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Maximus Dietary Herbal, BAB lancar, terasa lega. Sekali lagi selamat ya buat Mas Rian. Silakan Kak Ririn. Meja. Meja. Hampir ya Bu. Bang kurang ajar, dia suka pindah-pindah sendiri. Terima kasih udah memberikan info ya, mudah-mudahan bisa membantu mereka ya. Nah, ini aku juga mau ngasih tau buat pemirsa nih ya, buat Cika, buat Mas Dedi. Jadi ingat ya, kalau ingin terhindar dari kolesterol jahat, sekaligus BAB lancar secara alami, perut ramping nggak buncit, serta tubuh terasa ringan, rutin minum Maximus Dietary Herbal. Maximus, BAB lancar, terasa lega.
Oke, thank you. Ya, saya tutup acaranya. Tadi kita bicara dengan Evelyn tentang pernikahannya ya. Sekali lagi tidak ada yang mendukung tentang perceraian. Tidak ada yang mendukung tentang perceraian. Tapi ada hal yang tidak bisa, ada hal yang kadang dipertahankan bisa jadi lebih buruk. Apapun itu mudah-mudahan yang terjadi yang lebih baik. Dan tadi saya mengatakan bahwa nggak ada manusia menerima manusia lain apa adanya tuh nggak ada. Karena manusia menerima dirinya sendiri aja nggak bisa apa adanya. Makanya in a marriage, I think in a marriage, the goal is not to talk or to think alike. Bukan berpikir sama gitu, tapi berpikir bersama-sama. And that's what the goals of marriage is. Because the goal of marriage is not to think alike, but is to think together. Saya Deddy Kabusya, Cika Jessica, inilah Hitam Putih.